Terima kasih kepada MC telah memberikan waktunya kepada saya. Baiklah, hadirin peserta sekalian, langsung saja kita memasuki acara selanjutnya yang merupakan acara inti yang paling kita tunggu, yaitu penyampaian makalah dari pemateri. Setelah pemaparan materi, nanti akan ada sesi tanya jawab dan diskusi. Namun sebelumnya, perkenankanlah saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Ketut Apria Cynthia Dewi yang bisa dipanggil Apria. Saya dari Prodi Pendidikan Agama Hindu dan jurusan Dharma Acarya. Pada kesempatan kali ini, saya akan memoderatori narasumber kita pada hari ini, dan saya ingin menyapa para narasumber dan peserta. Yang kami hormati, Ketua Staf Negeri Ungu Putra Singaraja, Bapak Ibu Deswidio. Yang kami hormati, Ketua Program Studi, Ibu Lu Eka M. Juliani CP. Yang kami hormati, Bapak dan Ibu dosen yang hadir serta para peserta. Om Swastiastu. Hadirin yang kami hormati, sebagaimana telah diumumkan, pada hari ini mengambil tema strategi sederhana pencegahan penggunaan narkoba melalui keluarga. Untuk itu, kita membutuhkan informasi untuk menyamakan persepsi. Dan itulah yang kita harapkan dari seminar kali ini. Dan sebelum itu, izinkanlah saya untuk membacakan CV pemateri kita pada hari ini. Beliau dengan nama Niketut Yona Setiawati, asal beliau dari Palembang. Beliau pernah mengenyam pendidikan di SD Negeri 2 Jaya, SMP Negeri 1 Blitang 2, SMA Negeri 1 Blitang 2. Sebelum kita mulai, izinkan saya menyampaikan sedikit pengantar. Forum ilmiah sangat penting untuk diikuti karena banyak memiliki informasi yang akan kita dapatkan. Informasi akan lebih dipahami jika ada diskusi yang efektif, sehingga saya harap seluruh hadirin bisa mengikuti diskusi dengan sebaik-baiknya. Baiklah, selanjutnya saya sampaikan beberapa ketentuan acara inti ini. Yang pertama, penyampaian materi untuk setiap pembicara kami beri waktu selama 10 menit. Yang kedua, selama pembicara penyampaian materinya, peserta tidak diperbolehkan melakukan interupsi. Yang ketiga, sesi tanya jawab akan dibuka setelah pembicara menyampaikan materinya. Selanjutnya, kami persilakan kepada pembicara Niketut Yona Setiawati untuk menyampaikan materinya. Baik, terima kasih atas waktu tempatnya. Di sini saya akan membawakan materi mengenai strategi sederhana pencegahan penggunaan narkoba melalui keluarga. Penyebab penyalahgunaan narkoba ini biasanya berasal dari faktor individu, faktor sosial budaya, dan juga dari faktor lainnya. Tapi yang paling utama terjadi penyalahgunaan narkoba tertentu karena banyak tersedia di mana-mana, baik di permukiman, di rumah sekolah, kampus, di jalanan, di warungan kecil, dan lain sebagainya. Meskipun ini dengan cara ilegal dan sembunyi-sembunyi, dari faktor-faktor penyebab yang terjadi berasal dari yang pertama yaitu dari faktor individu. Ini sangat dominan terjadi dari aspek kepribadian, yaitu yang menyangkut pada yang pertama yaitu tingkah laku antisosial seperti kepribadian ingin melanggar, sifat memberontak, melawan apa saja yang berbau otoritas, menolak nilai-nilai yang tradisional, mudah kecewa, dan sifat tidak sabar. Faktor kedua yaitu dari faktor sosial budaya, antara lain yang berasal dari kondisi keluarga, yang hubungan keluarga yang dimana kurang harmonis, sehingga orang tua meninggal, dan lain sebagainya. Ini akan menyebabkan kurang nyamannya kondisi di dalam rumah. Faktor yang ketiga yaitu berasal dari pengaruh iklan atau promosi iklan yang berlebihan atau kurang jelas tentang khasiat suatu obat, yang menyebabkan orang atau anak mencari kompensasi ke penyalahgunaan narkoba. Yang selanjutnya yaitu upaya dan strategi pencegahan penggunaan narkoba. Upaya yang paling baik dalam menanggulangi penyalahgunaan narkoba tentunya adalah melalui upaya pencegahan yang dilakukan kepada manusia sebagai calon pengguna dan
penggandaan narkoba, serta pemasarannya. Pencegahan yang dapat dilakukan antara lain melalui pencegahan primer atau primary prevention. Pencegahan ini dilakukan kepada orang yang belum mengenal narkoba, serta komponen masyarakat yang berpotensi dapat mencegah penyalahgunaan narkoba. Kegiatan yang dilakukan dalam upaya pencegahan ini antara lain yaitu penyuluhan tentang bahayanya narkoba, penerangan melalui berbagai media tentang bahaya narkoba, pendidikan tentang pengetahuan narkoba dan bahayanya. Pencegahan yang kedua yaitu pencegahan sekunder atau secondary prevention. Pencegahan ini dilakukan kepada orang yang sedang coba-coba menyalahgunakan narkoba, serta komponen masyarakat yang berpotensi dapat membantu agar berhenti dari penyalahgunaan narkoba. Kegiatan yang dilakukan dalam upaya pencegahan ini antara lain deteksi dini anak yang menggunakan narkoba, konseling, bimbingan sosial melalui kunjungan rumah, penerangan dan pendidikan pengembangan individu, life skill atau antara lain tentang keterampilan berkomunikasi, keterampilan menolak tekanan orang lain, dan keterampilan mengambil keputusan dengan baik. Pencegahan yang ketiga yaitu tertiary atau tertiary prevention. Pencegahan ini dilakukan kepada orang yang sedang menggunakan narkoba dan yang pernah atau mantan pengguna narkoba, serta komponen masyarakat yang berpotensi dapat membantu agar berhenti dari penyalahgunaan narkoba dan membantu bekas korban narkoba untuk dapat menghindari. Kegiatan yang dapat dilakukan dalam upaya pencegahan ini yaitu konseling dan bimbingan sosial kepada pengguna dan keluarga serta kelompok lingkungannya, menciptakan lingkungan yang kondusif bagi bekas pengguna agar mereka tidak terjerat untuk kembali lagi sebagai pengguna narkoba. Selain pencegahan yang telah disebutkan, maka wahana yang paling berpotensi untuk dapat menghindari penyalahgunaan narkoba adalah dari lingkungan keluarga. Ada beberapa strategi sederhana yang dapat dilakukan orang tua dalam upaya pencegahan narkoba, yaitu antara lain yang pertama yaitu orang tua itu harus memiliki pengetahuan secara jelas tentang narkoba agar dapat memberikan pengetahuan dan pembekalan kepada anak tentang ganasnya narkoba dan bagaimana menghindarinya. Yang kedua yaitu menghindari kepercayaan diri yang berlebihan bahwa anaknya adalah anak yang sempurna dan tidak punya masalah. Ini perlu dilakukan agar secepatnya dapat mendeteksi dini bila ada perubahan yang tidak lazim pada anaknya. Yang ketiga, jangan segan mengawasi dan mencari penyebab terjadinya perubahan tingkah dan perilaku pada anaknya. Yang keempat, cek secara berkala kondisi kamar atau bila anak memiliki kamar pribadi, pakaian yang habis dipakai atau isi kantong aroma pakaian dan lain sebagainya, tas sekolah dan atribut lainnya. Dalam melakukannya, perlu strategi yang baik agar tidak menimbulkan konflik dengan anaknya. Yang kelima yaitu orang tua sebaiknya dapat menjadi model dan contoh yang baik bagi anaknya, serta sekaligus juga dapat berperan sebagai sahabatnya, agar anaknya tidak segan mencurahkan segala isi hatinya, pendapat dan permasalahan yang dihadapinya. Yang keenam, menerapkan dan membudidayakan 8 fungsi keluarga di dalam kehidupan sehari-hari agar muncul rasa nyaman pada anak ketika berada di lingkungan keluarganya. Catatan ini hanyalah sebagai dari apa yang harus dilakukan oleh orang tua agar secepatnya dapat mendeteksi dini perubahan perilaku anaknya, khususnya yang menjurus pada penyalahgunaan dan penggunaan narkoba. Penulis berpikir pasti ada strategi sederhana lainnya yang dimiliki keluarga yang juga dapat digunakan dalam upaya pencegahan tersebut. Mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan atau kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya tutup dengan permohonan.
saya pada hari ini dengan mengambil judul Strategi Sederhana Pencegahan Penggunaan Narkoba Melalui Keluarga. Dapat disimpulkan bahwa penyebab penyalahgunaan narkoba berasal dari faktor individu, faktor sosial budaya, dan juga faktor lainnya. Untuk itu, orang tua harus memiliki pengetahuan secara jelas tentang narkoba agar dapat memberikan pengetahuan dan pembekalan pada anak tentang gandasnya narkoba dan bagaimana cara menghindarinya. Kini tiba saatnya kita masuk pada sesi tanya jawab dengan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, peserta yang ingin bertanya dipersilakan menyebutkan identitasnya terlebih dahulu. Yang kedua, pertanyaan diajukan secara singkat, padat, dan jelas. Baik, langsung saja kita mulai sesi diskusi ini. Saya persilakan kepada para hadirin untuk bertanya. Di sini saya ingin bertanya, tapi sebelumnya izinkan saya untuk melepaskan masker. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Putri India Kusuma Mardani, mahasiswa semester 1 dari program studi pendidikan agama Hindu. Di sini saya izin bertanya kepada pemateri mengenai materi yang sudah disampaikan. Pertanyaannya yaitu, mengapa narkoba saat ini kasusnya semakin tinggi? Serta kenapa kasus narkoba lebih sering menyerang atau terjadi kepada generasi muda bangsa? Sekian pertanyaan dari saya, terima kasih. Terima kasih kepada India atas pertanyaannya. Tadi pertanyaan India yaitu mengapa narkoba saat ini kasusnya semakin tinggi, serta kenapa kasus narkoba lebih sering terjadi kepada generasi muda bangsa. Jawabannya yaitu karena awalnya penggunaan narkoba itu adalah dalam lingkup kesehatan, serta masih kurang ketatnya pengawasan penjagaan mengenai penyebaran narkoba. Pertanyaan yang kedua itu, kenapa kasus narkoba sering menyerang atau terjadi kepada generasi muda bangsa? Karena jiwa generasi muda bangsa ini masih memiliki jiwa yang sangat labil dan pemikiran yang masih belum matang, serta tingkat emosi yang tinggi. Dan dengan adanya rasa coba-coba, maka dari itu mereka yang lebih sering menjadi sasaran penggunaan narkoba. Ketika mereka sudah mencoba, lalu mereka ketagihan, dan maka dari itulah mereka menjadi pengonsumsi narkoba. Namun, jika mereka bisa beradaptasi dengan baik dalam lingkungannya, maka mereka pasti perlahan bisa untuk tidak lagi menjadi pecandu narkoba, atau mungkin dengan tindakan rehabilitasi. Untuk media, apakah bisa dimengerti? Siap, bisa. Terima kasih kepada pemateri atas penjelasannya. Sekalian, demikianlah acara seminar kali ini yang membahas strategi sederhana pencegahan penggunaan narkoba melalui keluarga. Sebelum sesi ini kita akhiri, saya akan mencoba menyimpulkan hasil seminar kali ini, yaitu faktor pendorong penggunaan narkoba terbagi menjadi dua. Pertama, faktor internal adalah faktor yang berasal dari dalam diri seorang untuk melakukan penyalahgunaan, dan faktor internal terbagi menjadi beberapa, yaitu faktor individu. Seseorang individu labil, kurang baik, dan mudah dipengaruhi oleh orang lain, maka lebih mudah terjerumus ke dalam penyalahgunaan narkoba. Penyebab dari diri sendiri yaitu ketidakmampuan menyesuaikan diri dengan lingkungan kepribadian yang lemah, kurangnya percaya diri, tidak mampu mengendalikan diri dari dorongan ingin tahu, ingin mencoba, ingin meniru dorongan ingin berpetualang, mengalami tekanan jiwa, tidak memikirkan akibatnya. Kemudian hari ketidaktahuan akan hal berbahaya narkoba. Selanjutnya, faktor keluarga adalah tempat pertama kali anak mengenai lingkungan. Seorang anak beradaptasi setiap hari bersama keluarga. Lingkungan keluarga merupakan tempat anak mengembangkan diri dan berinteraksi dengan anggota lainnya. Para hadirin sekalian, sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada pemateri dan juga seluruh hadirin yang telah berpartisipasi dalam kegiatan seminar kali ini. Akhir kata, saya selaku moderator undur diri. Semoga kita dapat bertemu kembali dalam seminar lainnya. Terima kasih. Om Santi 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 Om.